Terima kasih Pak Adi. Yang saya hormati Bu Okit, Bu Ketua LPPM ya. Yang saya sangat hormati Bapak Ibu semua. Terima kasih, ini kesempatan yang bagus. Ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu meskipun melalui Zoom ya. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas. Ini saya lagi di Margonda Hotel, kebetulan lagi rapat penyusunan buku panduan. Jadi saya keluar dari ruang rapat, ada suara-suara mesin, saya dengar, mudah-mudahan tidak mengganggu ke Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan koneksinya cukup bagus Bapak Ibu. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya diminta oleh LPPM untuk memberikan materi penyusunan anggaran. Saya yakin Bapak Ibu juga sangat paham tentang penyusunan anggaran ini ya Bapak Ibu ya. Tapi dalam kesempatan ini kita akan diskusi, mungkin nanti kita bisa saling melengkapi dari satu peserta dengan peserta yang lain juga, sehingga harapannya tentunya adalah proposal yang disetujui di dana itu nanti tidak tidak setelah bergembira mendapatkan pendanaan, tidak kecewa berikutnya karena proposal anggaran yang disetujui itu sangat kecil gitu ya Bapak Ibu ya. Sering terjadi kan dari anggaran yang disetujui itu, ini banyak terjadi nih Bapak Ibu. Anggaran yang disetujui itu jauh lebih sedikit dari yang diusulkan. Ada yang bahkan cuma 30%, 50% gitu ya. Itu banyak sekali terjadi. Bukan semata-mata karena terjadi pengurangan anggaran penelitian di DRPM, tapi banyak juga terjadi karena memang pengusulnya itu kurang bisa merumuskan anggaran belanja untuk penelitiannya, sehingga reviewer saat mereview anggarannya itu banyak yang kepotong gitu ya. Mohon maaf Pak Adi, suara saya jelas nggak? Karena saya balik ke saya agak putus-putus. Jelas sekali Prof. Otniar. Jelas ya Bu Oki, terima kasih. Nah, ini banyak terjadi Bapak Ibu, dan bahkan saya ketemu beberapa orang, ada yang di WCR, riset dasar, riset terapan gitu ya. Itu akhirnya mengembalikan, tidak mau melanjutkan pelaksanaan penelitiannya setelah dinyatakan lolos untuk didanai karena anggarannya sangat banyak yang berkurang gitu ya Bapak Ibu. Nah, tentunya kita tidak menginginkan hal seperti itu. Pengusul tidak menginginkan hal seperti itu, dan reviewer juga sebenarnya Bapak Ibu tidak menginginkan. Reviewer itu tidak ingin untuk mencoret-coret atau mengurangi anggaran yang diusulkan. Bahkan saya sebagai reviewer sendiri, kalau saya akan mengurangi anggaran itu rasanya sedih gitu ya Bapak Ibu ya, sampai mengelus dada, aduh gimana ya kalau sudah lihat ini sampai 50% gimana ya gitu ya. Tapi kan reviewer nggak bisa mengarang Bapak Ibu. Reviewer itu kan menilai, reviewer bukan membuatkan ya. Jadi reviewer itu punya tanggung jawab untuk menilai, tapi bukan membuat. Nah itu yang perlu kita terima juga sebagai tugas dari reviewer ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita para pengusul akan lebih serius dalam mempersiapkan rancangan anggarannya. Memang sejak buku panduan 12, anggaran itu sama sekali tidak berkontribusi dalam skor total penilaian proposal ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya anggaran bisa dikatakan tidak akan menggagalkan atau bisa mensukseskan penerimaan proposalnya. Tapi tentunya anggaran ini juga akan ada di setiap bagian-bagian proposal. Jadi anggaran itu tidak berdiri sendiri ya Bapak Ibu ya. Anggaran tidak berdiri sendiri saat kita akan menyusun rancangan anggaran belanja, itu tidak lepas dari substansi proposal. Itu tidak lepas dari substansi penelitian ya Bapak Ibu ya. Saya ambil langsung aja ke metode penelitian karena tentunya kita juga semua sepakat, kita semua tahu bahwa metode penelitian itu tidak lepas dari latar belakang, tidak lepas dari kerangka berpikir ya Bapak Ibu ya. Nah, yang mungkin paling mudah kita lihat yang juga akan memudahkan Bapak Ibu dalam penyusunan anggaran itu adalah dari metode penelitian.
Di dalam metode penelitian kita sudah mendata, kita sudah menuliskan dengan lengkap semua aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang tadi sudah dirumuskan di tujuan ya Bapak Ibu ya, untuk menyelesaikan permasalahan, menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan di latar belakang. Kita perlu mengidentifikasikan, menuliskan dengan tepat semua aktivitas yang dibutuhkan, semua aktivitas yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan itu, untuk mencapai tujuan yang sudah digariskan gitu ya. Nah, tidak hanya aktivitas juga tentunya, karena untuk melaksanakan aktivitas ini kita butuh sumber daya. Sumber daya itu apa saja? Sumber daya manusia tentu saja, para penelitinya selain peneliti, ketua pengusul, dan anggota yang sudah dituliskan namanya di proposal penelitian, mungkin juga kita perlu bantuan-bantuan yang lain, entah itu dari enumerator, entah itu teknisi laboratorium, entah itu sekretariat, dan yang lain-lain. Nah, jadi ada sumber daya manusia juga Bapak Ibu, bahkan mungkin juga memerlukan sumber daya narasumber gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selain sumber daya manusia, juga ada sumber daya yang lain, bahan dan peralatan yang kita butuhkan gitu ya Bapak Ibu ya. Pelaksanaan penelitian itu membutuhkan bahan dan peralatan. ATK oke, memang itu sudah umum. Setiap pengusul penelitian itu bisa mengusulkan ATK tanpa harus menuliskannya dengan jelas, dengan to the point di metode penelitian, karena semua tahu ATK itu dibutuhkan ya Bapak Ibu ya. Tapi tentunya kalau bahan-bahan yang lain, peralatan yang lain itu akan spesifik ke penelitian yang diusulkan. Nah, ini akan mempengaruhi anggaran, bagaimana kita menyusun anggarannya. Dan dari metode penelitian ini juga kita akan menentukan jadwal pelaksanaan gitu Bapak Ibu ya. Jadi jadwal pelaksanaan itu tidak hanya secara umum saja, mulai dari penyusunan proposal atau kajian literatur, pengumpulan data, pengolahan data, kemudian pembuatan laporan atau diseminasi, dan yang sejenis-sejenis itu. Bukan hanya itu tentunya, karena masing-masing penelitian itu kan spesifik. Nah, jadwal juga tentunya akan spesifik pada masing-masing penelitiannya. Ini kita turunkan dari penelitian, dari metode penelitian. Semua ini dilakukan untuk mencapai luaran. Nah, luaran yang kita kenal di pendanaan DRPM ini Bapak Ibu, itu ada luaran wajib dan ada luaran tambahan gitu ya. Nah, ini semua akan kita gunakan dalam menyusun anggaran belanja penelitian. Anggaran belanja penelitian tidak akan terlepas dari ini semua, Bapak Ibu. Jadi anggaran belanja penelitian tidak akan lepas dari sini, gitu ya. Jadi kita bisa katakan kita tidak akan bisa menyusun anggaran belanja penelitian kalau kita tidak membuat metode penelitian yang spesifik. Banyak terjadi Bapak Ibu, anggaran yang diusulkan itu dari tahun ke tahun sama. Mudah-mudahan tidak terjadi di UNS ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di UNS tidak melakukan hal yang sama. Jadi anggaran yang diusulkan itu dari tahun ke tahun sama. Apakah kalau anggaran yang diusulkan itu dari tahun ke tahun sama salah? Bukan salah sih Bapak Ibu. Kalau memang itu tepat, itu tidak masalah. Tapi yang terjadi adalah karena pengusulnya sendiri tidak bisa memastikan, belum dengan tegas bisa melihat aktivitas apa saja yang ada di setiap tahun dan sumber daya apa saja yang dia butuhkan setiap tahun itu. Karena sering sekali terjadi seperti itu, maka para pengusul akhirnya copas. Jadi anggaran tahun kedua dicopas dari tahun pertama, anggaran tahun ketiga, kalau sampai 3 tahun ya Bapak Ibu ya, dicopas dari tahun pertama. Itu yang banyak terjadi. Padahal kita kan sudah dari beberapa tahun terakhir itu kontraknya adalah multi years. Nah, di dalam kontrak multi years tidak ada lagi namanya usulan proposal lanjutan. Sehingga tidak ada lagi namanya usulan rancangan anggaran belanja yang lanjutan ya Bapak Ibu ya, untuk tahun kedua atau tahun ketiganya gitu kan.
Jadi artinya dari sejak mengusulkan proposal untuk pendanaan tahun pertama, pengusul itu sudah harus memperhatikan semua aktivitasnya, kegiatannya, sumber daya yang dibutuhkannya setiap tahun dari tahun-tahun penelitian yang diusulkan, sehingga dalam menyusun anggaran belanja penelitian itu akan lebih mudah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini sering tidak terjadi Bapak Ibu. Sering tidak terjadi. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini yang juga reviewer pasti banyak juga menemukan bahwa anggaran dari tahun ke tahun itu kok kelihatannya berulang itu saja dicopas. Terjadi seperti itu ya karena memang sering sekali metode penelitiannya adalah metode yang umum-umum saja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau kita lihat lebih dalam lagi relasi proposal dan anggaran, seperti kita semua tahu Bapak Ibu, substansi penelitian itu yang terdiri dari tujuan penelitian, metode penelitian, alur dan tahapan penelitian, ini akan menjadi dasar kita untuk membuat target-target luaran ya Bapak Ibu ya. Nah, target luaran itu bisa luaran wajib, bisa luaran tambahan. Untuk mencapai target-target luaran itu ada aktivitas-aktivitas, ada bahan-bahan yang dibutuhkan, dan ini semua di Simlitapmas Bapak Ibu itu dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok pengeluaran tertentu. Itu yang akan membentuk rancangan anggaran belanja kita ya Bapak Ibu ya. Itu mulai dari bahan-bahan, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, ini pelaporan pada dasarnya bukan biaya publikasi, pelaporan. Di pelaporan ini memang yang utama biasanya adalah biaya publikasi, entah itu di jurnal ataupun conference, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah dari situ turun anggarannya dan kita kelompokkan seperti ini, dan ini nanti yang akan muncul di Simlitapmas saat Bapak Ibu akan mengisi rancangan anggaran belanja. Nah pada setiap ini, setiap poin-poin ini tentunya akan spesifik. Jadi meskipun semua bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok ini, apapun warna penelitiannya, apakah dia penelitian dasar, penelitian terapan, disertasi dokter, dan yang lain-lain, dan tetap kita bisa mengelompokkan ke 5 kelompok ini, apakah dia bidang ilmunya itu di sosial humaniora, pertanian, teknik, dan yang lain-lain, tapi di dalamnya tentunya Bapak Ibu, saat kita memerinci, saat kita mendetailkan pengeluaran untuk bahan-bahan ini, akan berbeda antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Antara penelitian bidang fokus yang berbeda itu sangat besar kemungkinannya akan berbeda, begitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan untuk penelitian topik yang sama, penelitiannya Bapak Ibu yang memang Bapak Ibu itu topiknya di situ dari dasar ke terapan, dari terapan mudah-mudahan nanti ke pengembangan gitu ya. Meskipun Bapak Ibu selalu ada di topik itu, yakinlah pasti penggunaan bahan-bahannya itu akan berbeda dari satu skema ke skema yang lain atau bahkan dari satu tahun ke tahun yang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Dan untuk menyusun anggaran ini Bapak Ibu, kita memerlukan SBK dan SBM gitu ya. Jadi kalau saya selalu menyarankan Bapak Ibu, rancangan anggaran belanja itu dibuat tahun demi tahun berdasarkan metode yang disajikan tahun demi tahun. Kalau kita sudah menyajikan metode penelitiannya itu tahun demi tahun, kita akan tidak bingung lagi saat harus mengusulkan anggaran tahun demi tahun, gitu Bapak Ibu ya. Dalam menuliskan metode memang tidak diwajibkan, bahwa metode itu sebaiknya sistematis, jelas terlihat setiap tahun itu apa yang dibutuhkan, setiap tahun itu aktivitas apa yang dilakukan, setiap tahun itu bagaimana bahan-bahan ini, sumber daya ini digunakan dalam setiap aktivitasnya, memang itu tidak diwajibkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kan kita tahu kebutuhan kita selain harusnya memang kita berpikir selalu sistematis, peneliti kan berpikirnya selalu sistematis ya Bapak Ibu ya, terstruktur, sistematis gitu ya, berpikir kritis. Nah, selain tentunya kita sudah terbiasa sebagai peneliti berpikir seperti itu, kita punya kebutuhan saat menyusun rancangan anggaran belanja. Saat menyusun rancangan anggaran belanja, kita harus mengusulkan per tahun. Kita tidak bisa mengusulkan langsung gelondongan dalam
semua periode penelitian, begitu ya Bapak Ibu ya. Baru nanti setelah pelaksanaan dibagi-bagi. Kita tidak bisa melakukan seperti itu. Kita punya kebutuhan harus memerinci tahun demi tahun penggunaan anggaran belanja penelitiannya. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, saat kita menyusun anggaran ini, ada dua peraturan Menteri Keuangan yang selalu harus kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, peraturan Menteri Keuangan PMK yang berhubungan dengan SBK, standar biaya keluaran. Dan yang kedua, peraturan Menteri Keuangan yang berhubungan dengan SBM, standar biaya masukan. Memang kalau kita untuk mengusulkan ke Simlitapmas, di Simlitapmas sendiri sudah disediakan gitu. Jadi sudah given ya Bapak Ibu ya. Kalau kita memilih skema tertentu untuk bidang fokus tertentu, itu SBK-nya sudah given. Kita tidak perlu mencari-cari lagi berapa yang harus kita usulkan gitu ya Bapak Ibu. Tapi tentunya sebelum kita masuk ke Simlitapmas, kita harus menyusun dulu anggarannya. Jadi bukan setelah membuka Simlitapmas baru kita memikirkan untuk penyusunan anggarannya. Begitu Bapak Ibu ya. Supaya tidak terjadi kejadian tahun lalu dan kejadian tahun-tahun sebelumnya. Karena biasanya para peneliti itu senangnya hari-hari terakhir gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pengusulan itu login ke Simlitapmas itu mau dikasih waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu, 2 hari, kelihatannya kita para peneliti di Indonesia itu senangnya masuk ke Simlitapmas itu untuk submit proposal itu 2 hari terakhir biasanya kayaknya. Jadi supaya tidak terjadi berebutan, bisa dibayangkan Bapak Ibu login seperti tahun lalu, kalau masih ada yang ingat bagaimana usaha perjuangan untuk bisa submit proposal tahun lalu ya Bapak Ibu ya, yang dikasih waktu 2 minggu itu, supaya tidak terjadi login di depak keluar lagi, login di depak keluar lagi karena ada istirahat memikirkan harus mengusulkan anggaran apa saja. Tentunya sebaiknya kita sudah menyusun anggaran itu dulu di Excel secara offline ya Bapak Ibu ya, tidak langsung di Simlitapmasnya. Nah tentunya untuk itu kita harus tahu nih SBK-nya. Kalau skema yang saya usulkan dengan bidang fokus ini, berapa SBK gelondongan yang bisa kita usulkan totalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada berita yang berbeda dari selama ini yang kita terapkan di DRPM Bapak Ibu. Minggu yang lalu saat rapat dengan DRPM, teman-teman di DRPM bercerita setelah berdiskusi dengan BPK, setelah bertemu dengan BPK, katanya BPK itu mengatakan harusnya SBK itu adalah perkiraan. Nah selama ini kan kita di DRPM menggunakan ini sebagai pagu maksimum ya Bapak Ibu ya. Jadi SBK itu di DRPM kita gunakan sebagai pagu maksimum, katanya kata BPK, kalau di kementerian yang lain SBK itu sebagai perkiraan. Kalau menurut saya sendiri agak janggal juga kalau dikatakan perkiraan, karena kalau perkiraan berarti artinya kan bisa lebih, bisa kurang. Nah kalau bisa lebih, bisa kurang, berarti nanti kita butuh lagi satu ukuran yang lain lagi, bisa lebih berapa, bisa kurang berapa. Sementara itu tidak ada diatur di PMK ya Bapak Ibu ya, di Peraturan Menteri Keuangan. Jadi sampai saat ini kita masih menggunakan di DRPM bahwa SBK itu adalah pagu maksimum ya Bapak Ibu. Nah itu adalah pagu maksimum gelondongannya yang kita bisa gunakan, kita bisa alokasikan dalam pelaksanaan penelitiannya Bapak Ibu. Nah, gelondongan ini tentunya kita harus detailkan ya Bapak Ibu ya. Gelondongan ini harus kita detailkan. Nah, untuk SBK, saya baru cek beberapa hari yang lalu, untuk tahun anggaran 2022 itu belum keluar Bapak Ibu. Tinggal nanti kita searching ya di Google. Tapi dari pengalaman selama ini tidak terlalu banyak perubahan, khususnya untuk SBK sub keluaran penelitian, sub output penelitian ya Bapak Ibu ya. Sebelum-sebelumnya memang suka ada 1-2 di bidang fokus tertentu yang berubah. Seperti tahun kemarin ada perubahan di KKS dari 70 juta menjadi 60 juta gitu ya. Kemudian sebelum-sebelumnya ada perubahan
di tahun-tahun awal ada perubahan untuk SBK penelitian dasar beberapa bidang fokus. Tapi rasanya tidak akan terlalu banyak perubahan, meskipun kemarin katanya BPK mengatakan kok kelihatannya pagu yang disiapkan di SBK itu terlalu besar, karena dari evaluasi mereka yang mereka lihat di Simlitapmas, dari apa yang mereka lihat di Simlitapmas, itu anggaran yang disetujui itu banyak yang berkurang. Dan kalau dibandingkan dengan SBK untuk setiap bidang fokus dan skema penelitiannya itu kebanyakan di bawah dari pagu yang sudah ditentukan itu, jadi kurang dari SBK untuk skema dan bidang fokus itu, sehingga mereka katanya sempat berpikir ini harusnya bisa diturunkan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kemarin kita berdiskusi di DRPM, mungkin kita perlu nanti untuk memberikan justifikasi untuk ini. Karena sebenarnya yang terjadi adalah para pengusul sering tidak bisa mengusulkan rancangan anggaran belanja dengan tepat, sehingga reviewer banyak memotong. Jadi kalau usulannya biasanya kan sampai pagu maksimum ya Bapak Ibu ya, para pengusul itu jarang yang mengusulkan kurang dari pagu SBK-nya, itu selalu mengusahakan. Entah itu butuh atau tidak sebanyak itu, pada dasarnya kenyataannya mengusulkan sebanyak pagu SBK-nya. Tapi setelah masuk ke reviewer, itu banyak yang berkurang, sehingga rata-rata itu di bawah SBK-nya ya Bapak Ibu ya. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya bukan karena dengan anggaran sekecil itu sudah cukup, tapi akhirnya para peneliti berusaha untuk membagi-bagi gitu ya, menggunakan anggaran yang terbatas ini, bahkan mungkin sebagian dibantu oleh perguruan tingginya, atau bahkan mungkin dibantu dari kantong sendiri untuk menyelesaikan penelitiannya, supaya mencapai luaran yang ditargetkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, masih bisa menggunakan ini Bapak Ibu sebelum keluar untuk SBK tahun anggaran 2022, sementara kita masih bisa menggunakan ini, karena tentunya sebentar lagi kita akan call for proposal ya Bapak Ibu ya, yang rencananya bulan Mei ke bulan Juni. Setelah nanti buku panduan ini selesai, kemudian akan ada sosialisasi beberapa waktu, dan tentunya setelah itu akan langsung call for proposal ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masih menggunakan itu sebagai batas tertinggi, batas yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana anggaran, rencana kerja dan anggaran belanjanya ya Bapak Ibu ya, untuk SBK ini. Oke, ini saya munculkan aja, masih tetap seperti ini Bapak Ibu, meskipun PRN kita sekarang sudah 9 bidang fokus, tapi di Simlitapmas itu masih tetap seperti ini, karena rasanya juga di PMK sampai tahun 2020 yang digunakan untuk anggaran 2021 masih tetap semua bidang fokus ini, dan juga dengan skema-skema ini Bapak Ibu, jadi belum berubah. Nanti tinggal dilihat lengkapnya ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya pertanyaannya adalah SBK ini digunakan untuk mencapai luaran apa? Ini biasanya menjadi pertanyaan. Karena kebetulan untuk luaran tambahan itu ada SBK tambahannya Bapak Ibu ya, jadi ada insentif. Nah, SBK itu, SBK biaya riset ini yang ada di PMK nomor 112 untuk tahun anggaran 2021 itu Bapak Ibu, yang ada di PMK nomor 112 tahun 2020, itu untuk menghasilkan luaran wajib dan luaran tambahan. Jadi SBK yang diusulkan itu untuk menghasilkan luaran wajib dan luaran tambahan. Kita tidak akan bisa memisahkan kegiatan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan luaran wajib dan luaran tambahan. Karena ini adalah dua hal yang tentunya akan dihasilkan bersama-sama dari aktivitas penelitian yang dilakukan. Jadi tidak dipisah Bapak Ibu. Artinya SBK yang diusulkan itu, SBK biaya riset yang diusulkan itu digunakan untuk menghasilkan luaran wajib dan luaran tambahan. Jadi pada saat pengusul nanti mengisi rancangan anggaran belanja di Simlitapmas, kalau misalnya para pengusul ini menjanjikan akan ada luaran tambahan,
misalnya luaran tambahannya itu adalah artikel di jurnal internasional bereputasi, dan selama ini sudah tahu bahwa untuk untuk artikel di jurnal internasional bereputasi itu ada SBK tambahannya yang biasanya diberikan oleh DRPM, kalau disetujui adalah 15 juta, maka pada penyusunan anggaran di RAB yang diusulkan di Simditapmas itu tidak dimasukkan Bapak Ibu. Jadi yang 15 juta itu tidak dimasukkan. Kalau nanti luaran tambahan yang diusulkan disetujui oleh DRPM, jadi kalau nanti luaran tambahan yang diusulkan disetujui oleh DRPM, itu baru akan mendapatkan insentif. Jadi itu bentuknya insentif Bapak Ibu, bukan sebagai biaya penelitian. Cuman memang dulu saat ada diskusi kecil dengan tim penyusun SBK, kata-kata insentif ini tidak diperbolehkan karena sudah ada insentif artikel yang diberikan oleh DPKI ya Bapak Ibu ya. Ada insentif artikel, ada insentif buku, meskipun kita nggak tahu apakah tahun ini akan dikeluarkan atau tidak, tapi tahun lalu meskipun masih COVID, meskipun baru COVID dan banyak anggaran ditarik, diserap untuk penanggulangan COVID dan akibat-akibat yang disebabkan oleh COVID, oleh pandemi ini, insentif artikel itu tetap ada Bapak Ibu, juga insentif untuk paten dan yang untuk luaran-luaran yang lain. Nah, itu memang yang dinyatakan oleh penyusun SBK-nya gitu ya. Jadi memang di sana tidak dinyatakan dengan jelas, tidak dituliskan dengan jelas itu sebagai insentif, tapi itu sebagai SBK tambahan sebenarnya. Tapi kalau kita mau lihat di SBK itu, SBK tambahan itu memang itu jauh lebih besar dibandingkan dengan insentif yang diberikan oleh DRPM. Kalau peneliti yang mendapatkan pendanaan ini berhasil menghasilkan luaran tambahan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dimasukkan di rancangan anggaran belanja yang diinput ke Simditapmas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat kembali SBK dan SBM-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat kembali SBK dan SBM-nya. SBK-nya tadi nomor 112 untuk tahun anggaran 2021 dan SBM-nya itu adalah nomor 119 untuk tahun anggaran 2021. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ada pembicaraan sebentar. Jadi ada 2 PMK ini, Peraturan Menteri Keuangan ini, yang kita harus gunakan, yang kita harus buka, yang kita harus pelajari saat kita menyusun anggaran belanja, selain tentunya tadi dengan merujuk ke metode yang sudah kita rumuskan di substansi proposal penelitian kita, gitu ya. Jadi SBK itu untuk mencapai luaran wajib dan luaran tambahan. Itu mohon diperhatikan Bapak Ibu, mencapai ya. Jadi SBK yang diusulkan di Simditapmas itu, rincian yang diusulkan di Simditapmas itu, anggaran yang diusulkan di Simditapmas itu untuk mencapai luaran wajib dan luaran tambahan. Sampai mencapai ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini tergantung dari bidang fokus dan skema penelitian. Tergantung dari bidang fokus dan skema penelitian seperti yang kita sudah diskusikan tadi. Nah, tipe-tipe luaran yang bisa dijanjikan sebagai luaran tambahan itu ada publikasi, ada kekayaan intelektual, dan juga termasuk produk atau prototip. Ini tipe-tipe luaran yang bisa dijanjikan sebagai luaran tambahan. Nah, hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk mengusulkan tahun anggaran 2022, ini nanti juga termasuk Bapak Ibu yang sekarang didanai dan nanti akan melakukan pelaporan dan juga pelaporan kemajuan penelitian dan juga pelaporan luaran penelitian. Hal yang perlu diperhatikan, sejak tahun ini kita akan pertegas di buku panduan bahwa luaran tambahan insentifnya akan diberikan bukan hanya setelah luaran tambahan tercapai, tapi juga setelah luaran wajib tercapai. Begitu Bapak Ibu. Ini kenapa kita mempertegas ini?
Karena banyak sekali terjadi pengalaman tahun kemarin, pengalaman awal tahun ini, jadi untuk mengevaluasi luaran tahun lalu ya Bapak Ibu ya, yang didanai tahun lalu, pengalaman mengevaluasi luaran tahun lalu, yang dievaluasi awal tahun ini, para peneliti kita itu cerdik-cerdik Bapak Ibu, banyak akalnya. Usulan luaran tambahan itu banyak. Luaran wajib memang hanya satu, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat pelaporan, luaran tambahan yang banyak ini bisa dicapai, tapi luaran wajib sama sekali tidak tercapai. Ini aneh tentunya. Karena kalau dilihat dari namanya, luaran tambahan artinya apa? Ini dihasilkan setelah luaran wajibnya ada, gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah luaran wajibnya dicapai. Jadi nggak bisa dibalik itu Bapak Ibu ya, nggak bisa dibalik karena mau mengejar insentif luaran tambahan. Yang penting luaran tambahan dulu yang dikejar selesai. Karena kalau misalnya nih, saya menjanjikan luaran tambahannya itu satu artikel di jurnal internasional bereputasi, janjinya adalah accepted atau published. Nah, saya tidak akan mendapatkan insentifnya kalau belum sampai accepted atau published gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga semua energi dan waktu dan tenaganya digunakan untuk menghasilkan itu. Nah, itu tidak diterima Bapak Ibu kalau sampai melupakan luaran wajib. Jadi luaran wajib itu sudah kita akan terapkan mulai dari tahun ini Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang pendanaan penelitiannya sedang diterima untuk tahun 2021, mohon diperhatikan. Jadi dikejarlah dua-duanya ya Bapak Ibu ya. Kejar luaran wajibnya dan kejar luaran tambahannya bagi yang disetujui untuk mengajukan insentif luaran tambahan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena ini tadi masih bentuk gelondongan, mungkin misalnya untuk sosial humaniora Dex tadi 130 juta. Nah, tentunya kan pertanyaannya, ini 130 juta ini akan digunakan buat apa saja begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari SBK ini muncullah turunannya SBM. Dalam saat kita memerinci bahwa 130 juta itu sesuai dengan yang ada di metode penelitian, memang harus turun dari metode penelitian, kita juga perlu lihat di SBM Bapak Ibu, karena di SBM itu ada aturan-aturannya. Ada aturan pengeluaran yang tidak diperbolehkan, ada aturan besaran-besarannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di SBM sendiri itu ada dua kelompok. Ada dua kelompok dari besaran yang sudah disetujui boleh dialokasikan gitu ya Bapak Ibu ya, yang ada di SBM itu. Ada yang merupakan batas tertinggi, ada yang merupakan perkiraan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang merupakan batas tertinggi dan ada yang merupakan perkiraan. Nah, yang merupakan batas tertinggi ini saya ambil dari item-item yang mungkin banyak akan diusulkan oleh para peneliti dalam rancangan anggaran belanjanya ya Bapak Ibu ya. Karena tentunya di SBM itu kan sangat banyak sekali item-item pengeluaran. Ini saya ambil yang kira-kira akan digunakan, sebagian kecil yang akan digunakan oleh para pengusul dalam menyusun rancangan anggaran belanjanya. Kalau kita berbicara honorarium, itu batas tertinggi gitu ya Bapak Ibu ya. Kita berbicara uang harian, itu batas tertinggi, biaya penginapan, biaya rapat, dan sewa kendaraan. Ini adalah batas tertinggi. Nah, mohon juga diperhatikan Bapak Ibu, sampai saat ini tidak diperkenankan mengusulkan anggaran honor peneliti, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon diperhatikan, itu tidak diperkenankan. Jadi kalau misalnya di sini diperbolehkan ada honorarium, honorarium itu buat siapa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, honorarium ini bisa dialokasikan untuk pembantu peneliti. Nah, perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, memang apakah kita memerlukan pembantu peneliti? Kalau tidak memerlukan pembantu peneliti, ya sebaiknya jangan diusulkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa untuk pembantu lapangan. Apakah memang kita membutuhkan pembantu lapangan? Jangan sampai kita tidak butuh itu lalu kita usulkan. Nah, bagaimana kita tahu butuh ini atau tidak? Itu akan tergambarkan di metode penelitian ya Bapak Ibu ya. Di metode penelitian akan tergambarkan kita butuh sumber daya apa saja yang tadi termasuk sumber daya manusia dan sumber daya
bahan dan peralatannya. Jadi tentunya harusnya sudah ada di metode penelitian, karena nanti reviewer akan menjustifikasi ini dari aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang ada di metode penelitian, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak dikarang pada saat menyusun anggaran belanja. Ini sering sekali saya menemukan proposal itu karena saking pengennya menghabiskan SBK sampai maksimum gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya mengusulkan honorarium pembantu peneliti itu bisa sampai 50 juta atau bahkan lebih. Itu rasanya tidak masuk akal. Ya Bapak Ibu ya, di SBM itu sudah diatur kalau pembantu peneliti misalnya itu satuannya adalah OB, orang bulan, dan 1 bulan itu 1 orang maksimum 300.000. Nah bisa dibayangkan kalau hanya 300.000 mungkin sampai 50 juta hanya untuk honor dari pembantu peneliti ya Bapak Ibu ya. Penelitian kita yang wajar itu adalah 10 bulan. Jadi mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember ya Bapak Ibu ya. Itu kalau sesuai dengan timetable yang sudah dibuat di buku panduan, harapannya Januari itu sudah pengumuman penerimaan pendanaan, sudah penetapannya sudah selesai, sudah diumumkan siapa saja yang akan didanai, judul-judul penelitian apa saja yang akan didanai, dan Januari, Februari itu sudah kontrak dan anggaran sudah bisa cair, keluar begitu ya harapannya Bapak Ibu ya, sehingga kita prediksi pelaksanaan penelitian itu adalah 10 bulan dari Maret sampai dengan Desember. Nah, 10 bulan saja hanya dapat 3 juta satu pembantu peneliti. Nggak mungkin juga, nggak masuk akal juga ada peneliti yang mengusulkan sampai lebih dari 10 orang pembantu peneliti. Apakah pernah terjadi? Terjadi Bapak Ibu. Sudah gitu kalau kita baca di metode penelitian, nggak butuh pembantu penelitinya, ini makin tidak masuk akal lagi Bapak Ibu. Jadi kalau dibaca di metode penelitiannya nggak ada kebutuhan untuk pembantu peneliti, begitu ya Bapak Ibu ya. Pada umumnya seperti itu, tidak tergambarkan kebutuhannya, tapi tiba-tiba muncul usulan anggarannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, uang harian kita boleh mengusulkan Bapak Ibu. Kalau rapat di dalam kantor atau di luar kantor, ini diperbolehkan untuk mengusulkan, tapi ada besaran yang harus diikuti. Tidak boleh melebihi ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan perkiraan, tapi tidak boleh melebihi. Biaya penginapan juga begitu, biaya rapat dan sewa kendaraan. Nah, sewa kendaraan juga mungkin perlu kita perhatikan juga. Kalau peneliti di Jakarta mengusulkan sewa kendaraan, ini contohnya Bapak Ibu tentunya tidak masuk akal ya. Karena di Jakarta itu sangat lengkap angkutan umum. Kalau memang peneliti tidak memiliki kendaraan sendiri, di Jakarta angkutan umum itu tersedia dengan baik. Ada banyak pilihan Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengusul yang dari Papua gitu ya Bapak Ibu ya, dari Kalimantan, apalagi dari yang jauh dari ibu kota provinsi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sana angkutan umumnya tidak tersedia dengan banyak, misalnya angkutan umumnya tidak seperti yang di Jakarta. Masuk akal kalau mereka mengusulkan sewa kendaraan gitu ya Bapak Ibu ya, di dalam kota ya Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya. Kemudian yang merupakan biaya perkiraan itu ada biaya transportasi, honorarium narasumber, biaya konsumsi rapat, biaya pemeliharaan gedung, dan sewa gedung. Nah, perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu, penjelasan dari SBM. Jadi begitu SBM dikeluarkan, itu ada PPT-nya, penjelasannya. Jadi misalnya untuk honorarium narasumber, kapan kita bisa membayarkan honorarium narasumber, gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti di penjelasannya itu bahwa kalau narasumbernya adalah dari lembaga yang sama. Jadi misalnya narasumbernya Bu Okit di UNS itu dan pesertanya semuanya adalah UNS, maka honorarium narasumber tidak boleh dialokasikan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau berbeda lembaga itu sudah pasti boleh gitu ya. Kalau pesertanya, jadi Bu Okit jadi narasumber di UNS, tapi pesertanya bukan hanya UNS, karena memang ada dari perguruan tinggi yang lain juga, meskipun pelaksanaannya dilakukan di UNS,
Kalau menurut penjelasan di PPT-nya itu boleh dialokasikan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, nah ini perlu, jadi selain kita membaca SBM-nya dengan teliti, bukan hanya tabel jumlah anggaran, besaran anggaran, tapi kita juga harus membaca penjelasan dari setiap item-item yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Nah, sejak tahun kemarin, dari revisi SBM-nya Bapak Ibu, sejak tahun kemarin peneliti sudah boleh menganggarkan biaya pembelian data. Tapi tentunya harus diikuti penjelasannya Bapak Ibu ya. Pembelian data itu untuk siapa? Itu ada penjelasannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu perlu melakukan FGD, FGD-nya itu dengan narasumber dari berbagai lokasi, dan FGD ini dilakukan secara online, meskipun tidak terjadwal, insidental, itu sudah boleh mengeluarkan anggaran pembelian data. Jadi Bapak Ibu bisa menyediakan data bagi narasumber yang menjadi narasumber Bapak Ibu di FGD itu, meskipun insidental, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada besarannya juga, maksimum berapa yang harus yang boleh diusulkan, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu perlu dibuka selalu pada saat penyusunan anggaran, perlu dilihat dan perlu diikuti. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini saya rasa masih ada waktu, jadi saya kasih contoh Bapak Ibu. Sering sekali yang terjadi, ini saya ambil satu dari contoh nih Bapak Ibu. Ini metodenya seperti ini Bapak Ibu. Hanya satu halaman saja, cuma nanti di bawahnya ditambahi dengan diagram untuk instalasi penelitian single dropletnya. Itu hanya untuk instalasinya, teknisnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk aktivitas sumber dayanya, baik itu sumber daya manusia dan bahannya, ini hanya terlihat seperti ini. Hanya satu halaman. Kalau dari sini Bapak Ibu, kita bisa melihat beberapa aktivitas ya Bapak Ibu ya. Ini lumayan, masih lumayan karena sudah jelas ada tahun pertama, ada tahun kedua, ada tahun ketiga gitu ya. Jadi meskipun hanya satu paragraf, tapi di setiap paragraf itu sudah jelas bahwa itu sudah tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Kita bisa lihat di tahun pertama itu akan membutuhkan bahan. Ini kita bisa lihat kebutuhan bahan nih Bapak Ibu. Ada minyak kapuk, kemudian ada minyak esensial. Dan minyak esensialnya itu adalah minyak cengkeh, minyak pinus, minyak turpentin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu bahannya. Kemudian untuk uji propertiesnya itu akan menggunakan uji viskositas, densitas, flash point, kontrakson, karbon residu, stabilitas oksida. Ini lumayan ini. Lumayan tergambarkan. Tapi kalau menurut saya Bapak Ibu belum detail. Jadi menurut saya belum detail. Nanti Bapak Ibu lihat ke anggarannya bagaimana pengusul ini membuat anggaran, gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan belum detail? Setiap orang bisa mengusulkan jumlah yang berbeda. Minyak cengkeh berapa, minyak pinus berapa, minyak turpentin berapa, minyak kapuk berapa. Nah, biasanya teman-teman pengusul itu selalu berkelit dengan mengatakan, lah harusnya kan reviewernya sudah tahu. Kan reviewernya makanya harusnya reviewer yang mengerti dong, supaya reviewernya tahu gitu. Nah, saya tegaskan Bapak Ibu, reviewer itu tugasnya menilai, bukan membuatkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Reviewer tugasnya adalah menilai, bukan membuatkan. Reviewer tidak boleh menilai yang tidak tertulis. Reviewer hanya boleh menilai yang tertulis. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dihemat-hemat Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mengatakan jumlah katanya kan terbatas, kita sudah berpikir dengan hati-hati, dengan teliti, bahwa dengan 600 kata itu cukup Bapak Ibu. 600 kata itu cukup untuk menggambarkan metode penelitian, untuk menggambarkan aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan itu sangat cukup asal digunakan dengan efisien dan tepat ya Bapak Ibu ya. Karena misalnya ada beberapa yang bisa kita buat dalam bentuk diagram. Diagram itu kita
konversi menjadi JPEG atau PNG. JPEG PNG itu hanya dihitung satu kata, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masih kurang lengkap. Kemudian kalau kita berbicara uji viskositas, densitas, dan yang lain-lain, ini juga perlu tergambarkan peralatan yang dibutuhkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selain tadi bahwa reviewer menilai apa yang tertulis, tentunya kalau reviewer menilai yang tidak tertulis, tidak ada yang jamin bahwa pengusul benar-benar tahu apa yang akan dilakukan, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pengusul benar-benar tahu apa yang akan dilakukan. Pada umumnya kita tidak mengenal siapa yang kita review, meskipun kita tahu namanya Bapak Ibu ya, tapi kan kita tidak tahu rekam jejaknya, kita tidak tahu bagaimana di laboratoriumnya, kelengkapan peralatannya, kecuali kalau desentralisasi. Kalau desentralisasi memang Bapak Ibu bisa dengan, kalau Bapak Ibu reviewer, Bapak Ibu bahkan bisa paham lah rekam jejak dari masing-masing penelitinya, kemudian apa yang tersedia di laboratorium, begitu ya Bapak Ibu ya, apa yang tidak ada, apa yang tidak tersedia, apa yang memang harus dibeli sendiri oleh penelitinya, dan seterusnya. Nah, lebih baik kita tidak mengandalkan kondisi seperti itu. Jadi yang 600 kata itu masih cukup Bapak Ibu untuk membuat ini lebih detail, gitu ya. Nah, dari sini, dari metode ini Bapak Ibu, ini muncul anggaran nih. Ini metode penelitiannya hanya 1 halaman, tapi muncul anggaran yang berhalaman-halaman ini Bapak Ibu. Ini baru 1 tahun loh ya. Ini cuma 1 tahun saya ambil. Gitu ya. Ini dari metode penelitian yang hanya sehalaman ini muncul anggaran belanja berhalaman-halaman, puluhan halaman. Ini saya ambil hanya 1 tahun, hanya tahun pertama. Nah, ini contohnya ATK. ATK oke lah gitu ya Bapak Ibu ya. ATK oke lah. Itu umum gitu. Semua peneliti boleh mengusulkannya dan masih memungkinkan untuk kita setujui. Nah, ini contohnya nih, minyak kapuk 10 liter. Apakah memang butuh 10 liter gitu ya? Di mana kebutuhan itu? Tidak terlihat di metode Bapak Ibu. Gitu. Tadi saya sudah sampaikan, jangan meminta reviewer berpikir. Karena reviewer itu bukan untuk berpikir, tapi untuk menilai Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi jangan meminta reviewer untuk berpikir, tapi reviewer itu untuk menilai. Yang harus berpikir itu adalah pengusul ya Bapak Ibu ya. Nah, pemikiran pengusul itu yang dinilai oleh reviewer. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini di sini ada kebutuhan 10 liter, 4 liter, 4 liter gitu ya. Tapi di metode itu tidak ada kebutuhan itu Bapak Ibu. Itu akan berapa banyak. Itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mohon diperhatikan. Gunakan meskipun ini adalah perkiraan, tapi tentunya gunakan harga yang standar, gitu ya Bapak Ibu ya. Tolong digunakan harga yang standar, sesuai dengan yang ada di toko-toko yang standar, baik itu online, lebih baik dari online, karena reviewer juga nanti pada dasarnya untuk menjustifikasi usulan ini adalah menggunakan harga yang ada di online. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi kalau kita lihat, kalau tadi saya katakan di sini, kita tidak tahu nih dia akan menggunakan apa saja. Viskositas pun kan ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan uji viskositas gitu ya Bapak Ibu ya. Uji densitas juga dan seterusnya. Ini tidak dijelaskan, tidak dituliskan akan melakukannya seperti apa, tapi tiba-tiba di sini ada barang persediaan gitu ya Bapak Ibu ya. Botol kaca oke lah gitu ya Bapak Ibu ya. Botol kaca oke lah, dan ini memang sifatnya barang persediaan, tapi sebenarnya ini barang yang mudah pecah gitu ya, barang yang mudah rusak gitu. Jadi memang perhitungannya adalah setiap pemakaian itu tidak bisa dianggap sebagai barang persediaan sebenarnya Bapak Ibu, karena mudah pecah ya Bapak Ibu ya. Tapi misalnya ini dia barang apa yang harus dibeli gitu kan? Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, di SBM itu dengan jelas dituliskan tidak diperkenankan untuk membeli barang persediaan. Karena yang terjadi nanti Bapak Ibu akan repot untuk serah terimanya. Jadi akan terjadi serah terima. Gitu ya Bapak Ibu ya, untuk barang persediaannya. Nah, harusnya barang-barang ini sudah tersedia di laboratorium para pengusul gitu ya Bapak Ibu ya, para peneliti.
Karena kan kita memiliki laboratorium. Para pengusul ini kan ada di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu kan ada laboratorium. Laboratorium itu kan ada alat-alatnya. Penelitian-penelitian para dosen yang ada di bawah laboratorium itu berkembang sesuai dengan yang ada di laboratoriumnya ya Bapak Ibu ya. Tapi seandainya pun tidak ada, masih memungkinkan, tapi lebih disarankan itu dengan menyewa, begitu ya Bapak Ibu ya. Bukan menyewa ke perguruan tingginya Bapak Ibu ya, karena harusnya perguruan tingginya kan mendukung pelaksanaan penelitiannya. Bahkan yang terbaru itu sudah didesak supaya perguruan tinggi itu paling tidak kontribusi 10% in cash, bukan hanya in kind lagi. Nah, apalagi ini in kind Bapak Ibu. Jadi seharusnya perguruan tinggi tidak mengenakan sewa ke para penelitinya, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kan kemungkinan kita harus menyewa dari perguruan tinggi yang lain, itu masih masuk akal ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa melakukan sewa ke perguruan tinggi yang lain. Nah, mungkin kalau dilihat dari proposal ini Bapak Ibu nih, tadi untuk menjustifikasi apa yang kita diskusikan, reviewer akan coret ini berkurang 35.300.000. Padahal ini FGD persiapan Bapak Ibu. FGD persiapan ini bisa dinaikkan sebenarnya. Tapi ini akhirnya pengusulnya tidak memperhatikan ini lagi untuk menaikkan ini lagi karena anggarannya sudah habis. Maksimumnya tadi itu sudah terpakai habis gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu mensiasati saat penyusunan anggaran. Jadi usahakan jangan sampai mengusulkan yang nanti akan dicoret oleh reviewer karena reviewer itu akan mendasarkan ke SBM, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang akan mendasarkan kesepakatan mana yang boleh diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Ini FGD ini memungkinkan untuk naik karena tentunya bisa FGD ini mengundang bukan hanya timnya. Kalau hanya timnya kan nggak perlu FGD Bapak Ibu ya. Kalau hanya tim pengusul kan nggak perlu FGD, itu rapat Bapak Ibu. Tapi khususnya nih teman-teman yang di penelitian sosial, sebelum mulai melakukan penelitiannya, karena itu berhubungan misalnya dengan kelompok masyarakat atau kelompok organisasi atau kelompok dari Pemda gitu. Nah itu perlu melakukan FGD. Nah tentunya tidak hanya tim peneliti, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sana akan banyak item-item anggaran yang mungkin dikeluarkan. Paling tidak misalnya untuk kondisi sekarang mungkin perlu menyediakan paket data untuk para peserta FGD. Ada narasumbernya mungkin juga, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian honor pembantu peneliti. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, itu di SBM itu adalah OB, orang bulan, ini sama dengan sekretariat. Ini masih lumayan nih. Yang saya temukan itu biasanya honor pembantu peneliti itu bisa sangat banyak sampai 50 juta. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau dilihat Bapak Ibu tadi di metodenya, di sini tidak muncul. Di sini sama sekali tidak muncul kebutuhan pembantu peneliti, sekretariat, dan pembantu lapangan. Ini bagaimana dia membedakan antara pembantu lapangan dengan pembantu peneliti Bapak Ibu ya. Itu tidak terlihat sama sekali di sini, di metode penelitian ini. Oke, nah itu perlu harusnya. Jadi saat mendiskusikan aktivitas itu ada pembagian tugas juga, itu perlu dilengkapi dengan pembagian tugas itu sehingga dan pembagian tugasnya bukan hanya antara ketua dan anggota Bapak Ibu ya, tapi harus terlihat juga kebutuhan untuk pembantu peneliti, sekretariat, dan pembantu lapangan ini Bapak Ibu. Harus terlihat kebutuhan ini, begitu ya. Oke, ini sudah ada sewa peralatan, tapi perlu diperhatikan juga jangan sampai sewa peralatan itu lebih mahal dibandingkan beli peralatannya sendiri. Ini sering juga nih menjadi cara pengusul untuk memaksimumkan anggaran, untuk mencapai anggarannya. Jangan sampai terjadi juga Bapak Ibu ya. Ini lumayan mengikuti SBM Bapak Ibu. Ini untuk pengolahan data 1 OP itu adalah 1.540.000 masih lumayan. Cuman ini rasanya tidak masuk akal ya Bapak Ibu ya, karena harusnya kan perguruan tinggi itu mendukung. Jadi perguruan tinggi itu harusnya mendukung Bapak Ibu. Harusnya jangan sampai
bayar sewa laboratorium. Bukan hanya in kind bahkan yang harus didukung oleh perguruan tingginya, bahkan in cash. In cash 10% itu sudah harus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harusnya jangan sampai mengusulkan ini lagi karena perguruan tingginya harus mendukung pelaksanaan penelitian tersebut gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini saya juga bingung kalau udah melihat seperti ini biaya analisis sampel gitu ya. Kita sediakan biaya analisis sampel sebagai pilihan di pengisian anggaran di Simlitapmas itu karena memang itu adalah paket gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ada peneliti di satu perguruan tinggi, dia tidak bisa melakukan analisis sampel di situ, ini harus dikirim nih ke perguruan tinggi B gitu. Di perguruan tinggi B nanti akan dianalisis sampelnya, itu paket gitu. Itu oke. Ini kalau ini kan ini sudah ada di sini peralatan yang digunakan untuk uji viskositas dan yang lain-lain begitu ya Bapak Ibu ya. Ini digunakan buat apa? Bahkan ada beli, ada sewa, yang digunakan buat apa gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan Bapak Ibu. Oke, publikasi. Nah, kalau saya selalu mengatakan Bapak Ibu, untuk publikasi memang tidak dilarang, diperbolehkan gitu ya. Tapi saya sendiri merasa rugi, saya sendiri merasa rugi dan merugikan negara kalau sampai kita untuk publikasi itu mengeluarkan uang sebesar ini 50 juta. Uang kita aja jadi peneliti nggak dibayar honornya gitu ya Bapak Ibu ya. Ngapain kita buang-buang devisa, memperkaya publisher jurnal di luar sana dengan membayar 50 juta gitu ya Bapak Ibu ya. Rasanya sayang. Memang sih secara peraturan boleh gitu ya Bapak Ibu ya, diperbolehkan di SBM-nya. Tapi selalu saya berharap Bapak Ibu, teman-teman, jangan sampai mengeluarkan uang sebesar ini untuk publikasi gitu ya. Dan berusahalah kita cukup puas dengan publish di jurnal yang penulisnya tidak membayar, meskipun mungkin ada yang lama menunggunya, antri, tapi banyak juga yang cepat ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua jurnal-jurnal itu antri untuk publish di sana, tapi ada juga yang cepat, mau Q1, mau Q2 dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, itu contoh di teknik gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Prof. Hotniar, waktunya. Ya. Oke. Barangkali dipercepat. Kayaknya cukup satu contoh aja kali ya Pak ya, karena sama aja nanti memang sosial humaniora ini lebih ini nih, lebih menarik karena biasanya lebih tidak jelas lagi metodenya. Tapi cukup rasanya itu aja dulu contohnya Bapak Ibu. Perlu untuk tanya jawab ya Pak Adi ya. Ya, betul. Baik Pak Adi, saya kembalikan ke Pak Adi. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali Prof. Hotniar untuk penyusunan anggaran belanjanya. Ini kebetulan waktunya tinggal 2 menit, 2 menit. kalau di tempat saya. 2 menit, sorry. Enggak apa-apa. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Ini barangkali saya bacakan. Yang pertama dari Prof. Indang Yuni Astuti. Ini pertanyaannya, untuk penelitian tahun jamak yang mulai tahun 2021 yang merupakan penelitian delay dari tahun 2020, bagaimana bila dikaitkan dengan perubahan yang terjadi pada Kemenristek BRIN Dikti saat ini. Kemudian usulan tahun 2022 kita menggunakan nanti buku panduan yang 13 atau yang 13 revisi atau yang 14. Nanti sosialisasinya bagaimana. Mungkin yang pertama dulu bisa langsung dijawab Prof. Hotniar. Baik Pak Adi, ini Bu Endang, ini Bu reviewer ya, Bu Endang Yuniastuti, apa kabar Bu? Ya ini karena berubahnya perubahan apa istilahnya itu, kok saya jadi lupa istilahnya, itu mungkin membuat Bapak Ibu, membuat kita semua agak bertanya-tanya ya, bagaimana nanti pelaksanaan penelitiannya. Ini sekarang sudah rujuk lagi kembali Ristek dengan Kemendikbud gitu, apakah ada pengaruhnya?
kita juga masih bertanya-tanya sebenarnya Bu Endang University, tapi harapannya tidak terlalu banyak perubahan. Kita masih tetap jalan. Ini penyusunan buku panduan ini sedang rapat Bu Endang University. Nah, untuk tahun 2022 itu ada buku panduan yang baru. Apakah itu buku panduan 13 revisi, apakah itu buku panduan 14, memang nanti belum final penomorannya, nanti tinggal ditunggu aja Bu di launching buku panduannya yang ditargetkan selesai bulan April ini gitu ya. Apakah akan ada sosialisasi? Selalu ada sosialisasi Bu Endang meskipun memang sosialisasi terbatas. Seperti tahun kemarin dengan waktu yang sangat terbatas, itu sosialisasi dilakukan hanya ke ketua LPPM gitu ya Bu Endang ya. Tapi mudah-mudahan tahun ini nanti bisa dilakukan sosialisasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan mengundang, tapi tetap tidak semua. Jadi para pengusul yang penelitiannya tidak didanai tahun itu diundang. Tapi dipilih juga Bu Endang biasanya ya, diundang beberapa untuk melakukan sosialisasi buku panduan, dan tentunya juga tetap ada untuk sesi sosialisasi ke ketua LPPM gitu ya Bu Endang. Mudah-mudahan tidak ada perubahan Bu dengan bergabungnya Dikti dan bergabungnya Ristek dengan Dikbud ya Bu ya. Mudah-mudahan. Saya kembalikan ke Pak Adi. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini mengenai jenis anggaran atau pengeluaran apa saja yang menjadi prioritas disetujui, kemudian apa saja yang potensi untuk dieliminasi atau dicoret oleh reviewer. Bagaimana Prof? Baik Pak Adi, Bu Sri Yuliani, tidak ada yang namanya pengeluaran yang menjadi prioritas, tapi sesuai kebutuhan ya Bu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan, pasti juga tadi saya dengar juga sekilas tadi Bu Okit berbicara tentang pengertian, itu harus sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada yang namanya prioritas Bu. Tapi memang di SBM itu ada item-item yang tidak diperbolehkan gitu ya Bu Okit, Bu Sri Yuliani ya. Tapi kalau berbicara prioritas, mana yang sering dieliminasi itu tidak ada. Kalau berbicara sering dieliminasi paling ya itu kalau mengusulkan barang investasi gitu ya Bu Sri Yuliani ya, karena memang itu dihimbau tidak mengusulkan barang investasi karena terlalu repot nanti. Jadi DRPM sudah menghimbau itu karena terlalu repot nanti untuk urusan serah terimanya begitu ya Bu Sri Yuliani. Begitu Pak Adi, saya kembalikan ke Pak Adi. Ini pertanyaan yang terakhir, ini dari Bu Susiela Ningsih. Ini yang pertama, apakah tim peneliti boleh menerima uang harian? Kemudian yang kedua, apakah boleh menggunakan biaya publikasi untuk mengikuti program pembimbingan penulisan artikel supaya dapat submit di jurnal yang tidak berbayar? Baik Pak Adi, Bu Susila Ningsih, tim peneliti boleh Bu menerima uang harian. Jadi boleh mengusulkan kalau seperti yang saya bilang tadi ada rapat dalam kantor gitu ya, rapat di luar kantor itu boleh mengusulkan uang harian. Kemudian konsumsi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk biaya publikasi kalau dialihkan, jadi bukan untuk membayar seperti yang tadi, bukan membayar masuk ke jurnalnya, tapi membayar mengikuti program pembimbingan penulisan artikel. Pada dasarnya kan kita tidak diminta untuk memerinci ya. Jadi kalau misalnya tadi dibilang untuk biaya publikasi kan tidak diminta untuk buat apa saja gitu. Apakah misalnya sebagian untuk proofreader, sebagian misalnya untuk translate dan yang lain-lain. Rasanya boleh-boleh aja Bu Susila Ningsih ya. Itu dimasukkan di sana. Dengan target misalnya saya harus masuk ke jurnal 1, ke jurnal 2 gitu. Bahkan ini kan disediakan di WCR Bu, World Class Researcher ya. Jadi World Class Researcher itu kan sebenarnya pembimbingan penulisan artikel ya, untuk tujuan bisa masuk ke Q1. Sehingga pengusul WCR itu bisa pergi ke luar negeri seperti belajar di sana ke partnernya, mitra di luar negerinya. Itu di WCR Bu. Jadi boleh silahkan Bu Susila Ningsih. Begitu Pak Adi, saya kembalikan ke Pak Adi. Mohon maaf ini jadi molor. Terima kasih Prof. Kurniar. Ini berhubung keterbatasan waktu, untuk yang pertanyaan yang belum bisa terakomodir nanti
Kalau terkait teknis keuangan, barangkali bisa nanti ditanyakan ke sub umum keuangan di LPPM juga. Begitu. Baik, terima kasih atas sharingnya Prof. Hotniar. Dan karena waktu sudah siang, kita saatnya istirahat untuk nanti kami lanjutkan ke sesi yang kedua nanti dengan narasumber yang lainnya. Sekali lagi terima kasih atas sharingnya pada forum ini. Dan Adi, terima terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf untuk salah-salah kata. Selamat menunaikan ibadah puasa Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena sesi yang pagi ini sudah selesai, kita nanti istirahat sebentar, kemudian kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Mas Danang atau Mas Firdaus. Terima kasih Prof. Adi. Nanti Bapak Ibu sekalian, nanti kegiatannya akan dimulai lagi jam 1. Untuk login lagi di Zoom ya jam 12 kurang 1 kurang 15 menit bisa sudah login di Zoom ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin brief ya Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sehat selalu.